Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Udah siap belajar kali ini? Udah dong ya tentunya. Kali ini kita akan menulis angka 1 sampai 19. Tentunya adik-adik udah tahu dong ya. Kita mulai bareng-bareng ya. Kita mulai dari 0 adik-adik. 0, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 10, 11, 12, 13, 14, 15, lalu berapa adik-adik? Ya, 16, 17, 18, 19. Nah, adik-adik perhatiin deh, kalau kita lihat di sini ternyata ada polanya adik-adik. 0 ini juga 0. 1 ini juga 1. Lihat angka belakangnya adik-adik. 2 dan di sini juga 2 dan seterusnya. Angka yang di belakang ini kita tahu adalah satuan. Sedangkan angka 1 yang di depan ini adalah puluhannya. Jadi angka 10 sampai 19 memiliki angka 1 sebagai puluhannya. Atau nilainya berapa adik-adik? Ya benar 10. Jadi, angka 1 di sini adik-adik masing-masing memiliki nilai 10. Kita berikan warna yang berbeda ya. Jadi, angka 1 di sini memiliki nilai berapa adik-adik? Ya, betul, 10. Kita coba buktiin ya adik-adik. Bilangan 10 itu sama dengan 10 ditambah berapa adik-adik? Ya, 0. Bagaimana dengan bilangan 11? Bilangan 11 artinya sama dengan 10 ditambah berapa? Hayo. Ya, ditambah 1. Selanjutnya, 12 adalah 10 ditambah 2. Sedangkan 13 adalah 10 ditambah 3. 14 adalah 10 ditambah 4. Bagaimana dengan 15? 15 adalah 10 ditambah 5. Kita lanjutkan lagi ya. 16 adalah 10 ditambah 6. Sedangkan 17 adalah 10 ditambah 7. Hayo, bagaimana dengan 18 adik-adik? 18 adalah 10 ditambah 8. Yang terakhir, 19 adalah 10 ditambah 9. Nah, dengan demikian kita dapat melihat dengan jelas adik-adik angka 1 yang ada pada bilangan 10, begitu juga angka 1 yang ada pada bagian depan bilangan 11, dan angka 1 yang ada pada bilangan 12, dan juga seterusnya hingga bilangan 19 bernilai 10 adik-adik. Halo adik-adik, kita belajar lagi ya sekarang. Nah adik-adik, di sebuah kebun binatang terdapat 18 ekor monyet dalam satu kandang. Nah, kita hitung yuk, sekarang ada berapa monyet yang udah ada pada layar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ekor monyet adik-adik. Padahal seharusnya di kandang ada 18 ekor monyet.
Berarti gambarnya masih kurang adik-adik. Kurang berapa ya? Apakah adik-adik ada yang tahu? Kita tulis terlebih dahulu ya adik-adik. Di dalam kandang ada 18 ekor monyet. Nah, pada video sebelumnya adik-adik sudah belajar mengenai bilangan 18 kan? Apakah adik-adik ada yang mengingatnya? Kita ulang sedikit ya. Dalam bilangan 18, kita mempunyai angka 1 yang berdiri sebagai angka puluhan. Dan angka 8 di sini berdiri sebagai satuan. 8 satuan ya adik-adik. Nah, oleh karena itu bilangan 18 memiliki 1 puluhan dan 8 satuan. Kita tulis ya, 1 puluhan ditambah 8 satuan. Ya, jadi bilangan 18 memiliki 1 puluhan dan 8 satuan adik-adik. 1 puluhan di sini adalah 10 dan 8 satuan di sini adalah 8 adik-adik. Dengan demikian, bilangan 18 di sini adalah 10 ditambah 8. 1 puluhan memiliki nilai 10 dan 8 satuan memiliki nilai 8. Jika demikian, karena tadi di layar baru ada 10 ekor monyet, maka kita perlu menambahkan 8 ekor monyet lagi adik-adik. Kita tambahkan 8 ekor monyet ya. Oke, yuk kita hitung bersama sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi tadi kita di sini sudah punya 10 ekor monyet, 10, dan 8 ekor monyet yang kita tambahkan, 8. Jadi 10 ditambah 8. Ayo, berapa adik-adik? Ya, 18. Jadi terjawab sudah, kita harus menambahkan 8 ekor monyet agar di kandang jadi lengkap ada 18 ekor monyet. Setelah kita mengenal nilai bilangan, nama bilangan, dan lambang bilangan dari 11 sampai dengan 20, dan anak-anak sudah menghitung sendiri nilai bilangan itu, sekarang kita akan mulai mengurutkan bilangan. Saya akan panggil Sania. Pertama-tama anak kita ajak untuk menghitung maju dari 11 sampai dengan 20. Coba Sania hitung. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya, setelah anak dapat menghitung maju, kita coba untuk dia menghitung mundur. Mundur Sania hitung. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Setelah anak paham hitung maju dan mundur, coba tidak melihat angkanya. Coba hitung maju sayang. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekarang hitung mundur sayang. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Iya. Setelah itu kita akan mengajarkan anak bilangan sebelum dan bilangan sesudah. Coba Sania, bilangan sesudah angka 13 angka berapa? 14. Bilangan sesudah angka 16 angka berapa? 17. Sekarang kita ajak dia untuk belajar sebelum. Bilangan sebelum 16 berapa Sania? 15. Bilangan sebelum 13 berapa Sania? 12. Ya, mula-mula anak dengan melihat angkanya. Setelah dia paham, coba tidak melihat angkanya, ibu akan tanya. Dia sudah berlatih, sekarang ibu akan tanya. Bilangan sesudah 16. 17. Bilangan sebelum 19. 18. Iya, setelah dia berlatih tentu dia dapat menjawab tanpa melihat bilangannya.
Sekarang kita akan belajar lebih banyak sama banyak, lebih sedikit dari bilangan 11 sampai dengan 20. Saya akan panggil Sania dan Lintang kemari bantu Ibu. Ya, coba kamu hitung di baki ini. Lintang sebelah sini sayang. Ya, ini punya Sania, ini punya Lintang. Coba kamu hitung berapa ini bolanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya, ada berapa bolanya? 11. Kalau punya kamu berapa Lintang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya. Gimana bolanya? Sama banyak. Lintang sama Sania sama banyak bolanya 11. Bagaimana kita menulisnya di sini? 11 sama banyak 11. sama banyak 11 ya. 11 sama dengan 11 sama banyak ya. Sekarang ini Lintang. Lintang Ibu kasih 2 bola. 2 bola. Siapa lebih banyak sekarang? Lintang. Lintang. Kamu lebih sedikit. Jadi berapa bolanya Lintang? 13. Jadi 13. Jadi 13 lebih banyak dari 11. 13 lebih banyak, lebih besar kalau berupa angka dari 11. Kebalikannya punya Sania 11 lebih sedikit dari 15. 13 salah Ibu. 13. Ya. Nah, sekarang anak-anak diperkenalkan dengan bedanya berapa. Jadi awalnya ini sama 11 dan 11. Sekarang saya beri 2 kepada Lintang. Jadi bedanya berapa? Bedanya berapa? 2. Lebih banyak Lintang. Berapa bola lebih banyak Lintang? 2 bola. Sebelum kita masuk ke penjumlahan 2 bilangan yang hasilnya antara 10 dan 20, saya akan mengajarkan anak-anak dengan penjumlahan bilangan 1 dengan 10. Saya akan panggil Lintang, kemari nak. Pertama kita ajarkan mereka memakai jari dahulu ya. Jadi ini jari Ibu, ini 10. Coba jari kamu 1. Ya, berapa? 10 tambah 1, 10. 11 ya. Jari Ibu 10, jari kamu 2. Nah, 12. Jari Ibu 10, jari kamu 3. 13. Jari Ibu 10, jari kamu 4. 14. Jari Ibu 10, jari kamu 5. 15. Nah, boleh juga anak diminta untuk menghitung. Mereka tahu ini 10. Kemudian kita hitung sama-sama. Seperti ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapi karena kita sudah belajar menghitung dengan jari sebelumnya, jari 1 sampai 10, jadi mereka tahu bahwa ini adalah 5, ini adalah 6. Jadi sangat mudah untuk langsung mereka menghitung. Ya, jadi 10 dan 6, 16. Ibu ya, 10 dan 7, 17. ya, jari Ibu 10, jari kamu 8, mana 8 nak? Berapa ini? 18. Iya. Jari Ibu 10, jari kamu 9, mana 9-nya? 14. Iya. 19. 19. 10 dengan 10? 20 ya. Setelah mereka mahir dengan permainan jari, kita maju ke langkah berikutnya dengan tulisan dengan angka ya. Kita coba Lintang untuk membayangkan jari tadi, bilangan dia bayangkan dengan jari ya. Coba Lintang. 10 tambah 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Setelah mereka bisa ini, coba dengan diacak ya, seperti ini. Lintang, berapa ini? 18, Berapa ini? 12, Berapa ini? 15,
16, Berapa ini? 19. Ya. Halo adik-adik, di video ini kita akan belajar tentang penjumlahan ya. Sebagai contoh, kita akan mencari tahu bersama-sama berapa hasil penjumlahan dari 7 ditambah 6. Ini kita bisa gambarkan dengan jika kita mempunyai 7 benda, lalu ditambah dengan 6 benda yang lain, lalu kita hitung deh berapa banyak total benda yang kita miliki. Sebagai contoh, kita gunakan gambar tomat ya. Kita masukkan gambar tomat di sini. 1 tomat, 2 tomat, 3 tomat, 4 tomat, 5 tomat, 6 tomat, 7 tomat. Nah, sekarang kita udah punya 7 tomat nih. Selanjutnya, kita tambahin buah yang lain. Nah, kita tambahin buah blueberry ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blueberry. Sekarang, berapa banyak buah yang kita miliki? Nah, untuk bisa mengetahuinya, kita mulai hitung ya. Di awal, kita sudah mempunyai 7 buah tomat. Jadi, kita bisa langsung melanjutkan dari 7 tomat, lalu 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Berarti total buah yang kita punya sekarang adalah 13 buah. Nah, cara lain yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan garis bilangan adik-adik. Di sini kita gambarkan dulu ya garis bilangannya adik-adik. Nah, ini dia garis bilangannya. Lalu, kita bisa mulai dengan meletakkan angka 7 adik-adik. Kemudian, kita tambahkan 6 titik atau lebih setelah angka 7. Caranya begini ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan kita tuliskan angka setelah angka 7 di bawah titik yang telah kita buat tadi adik-adik. Kita mulai ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian untuk menentukan nilai yang didapat, caranya dengan melihat angka pertama. Yaitu yang dimulai dari angka 7. Nah, dari angka 7 ini, kita akan melompat sebanyak 6 kali di atas garis bilangan. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita berhenti di angka 13. Berarti hasilnya adalah 13. Nah, ada cara lain nih adik-adik untuk menyelesaikan soal ini. Caranya adalah dengan melihat pada gambar. Nah, kita lihat di sini pada gambar kita mulai dengan 7 buah tomat. Nah, 7 jika ditambah dengan 3 hasilnya adalah 10. Dan masih tersisa 3 buah lainnya. Nah, jika ditambahkan lagi maka hasilnya akan jadi 13. Lalu, bagaimana nilai tempat pada bilangan 13? Nah, angka 1 pada bilangan 13 terletak pada tempat puluhan. Atau bisa juga disebut 1 puluhan. Ditambah dengan 3 satuan. Jika dilihat pada gambar, yang ini adalah 1 kelompok puluhan. Yang ini nih, kita tulis angka 10 ya. Dan ditambah dengan 3 buah lainnya. Yang merupakan satuan. Berarti untuk nilai tempat dari 13 adalah 1 puluhan ditambah 3 satuan. Dari contoh soal ini, kita bisa mengambil kesimpulan nih adik-adik, yaitu hasil penjumlahan dari 7 ditambah 6 sama saja dengan hasil penjumlahan dari 10 ditambah 3, yaitu 13.